ini slide yang tentang yang tadi pembagian kayak lembaga, terus saya sebagai ini ingin bertanya gitu kan kepada Tufel yang menjelaskan tentang materi tadi gitu kan. Sebagai mata pelajaran gitu kan pendidikan. Nah, apakah pendidikan nasional itu ada mata pelajaran khusus gitu kan? Kan kalau pendidikan Islam kayak ada PAI gitu kan di lembaga umumah kayak SMA itu kan. Nah, kalau pendidikan nasional itu apakah ada mata pelajaran yang khusus? Itu saja. Baik, terima kasih. Mungkin ditambah. Ya, berikutnya. Izin. Yuk. Kang bertanya Kang Tupel dan juga Teh Nilis sebelumnya. Tadi ya saya kurang setuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh Kang Tupel ya mengenai belajar disangkut pautkan dengan politik gitu ya. Astagfirullahaladzim Tufel. Nah saya kenapa gitu ya mau bertanya kenapa gitu kalaupun bisa dibahas gitu perpolitikan dalam pembelajaran, apakah eksistensi berpolitik dalam belajar? Karena setahu saya politik itu akan merusak gitu ya, merusak dalam pembelajaran gitu ya, khususnya bagi kaum muda gitu kan, menjadi berpecah belah gitu kan. Jadi sebenarnya ya apa ya? Jadi perpecahan ini. Astagfirullahaladzim Ustaz Tufel. Nah itu sekian, terima kasih Kang Tufel. Ya. Kan ini tuh membahas tentang hubungan pendidikan Islam sama pendidikan nasional kan. Kan pendidikan Islam sama nasional kayak beriringan sama itu tujuannya juga kan ngaitin tentang akhlak lah, moral. Tetapi di zaman sekarang itu banyak siswa yang masih SMP, SMA juga kayak melakukan kekerasan, bulian, yang kayak gitu. Kan itu pastinya di lembaga pendidikannya dikasih tahu gitu, makanya mempelajari gitu dia itu tentang akhlak kayak gimana. Tapi masih banyak yang kayak gitu cara mengatasi supaya mengantisipasi nggak terjadi lagi hal kayak gitu itu harus kayak gimana? Tiga dulu aja. Ingin menjawab pertanyaan yang terakhir tadi, apakah pendidikan nasional ada mata pelajaran khusus? Jawabannya sebetulnya tidak ya. Tapi mungkin lebih pemerintah itu lebih kepada memberikan atau lebih bagaimana pendidikan nasional ini disebarkan di beberapa mata pelajaran ya. Seperti contohnya pendidikan kewarganegaraan, ada pendidikan vokasi, hukum gitu ya. Juga ya jurusannya karena ya itu tadi gitu ya. Mungkin kalau di PK-nya saja gitu contoh kecilnya mungkin hampir sebagian ini sudah termasuk gitu ya. Jadi kalau jawabannya ada pelajaran khusus tidak gitu ya. Berikutnya. Oke Mas, coba ulang lagi pertanyaan. Yang Mas tuh, sok. Iya kan ini tuh ngebahas tentang hubungannya tentang akhlak apa sih ngaitin akhlak, moral, etika segala macam kan pasti dipelajari, dikasih tahu lah ya di lembaga pendidikan itu. Tapi masih tetap aja gitu banyak siswa yang melakukan pembulian, kekerasan, terus sopan satunya ke guru juga nggak ada gitu. Cara mengatasi hal tersebut itu supaya tidak terjadi lagi itu harus kayak gimana gitu. Kalau Mas, kalau aku, tapi ntar ditanya sama Tupel. Kan kita sebagai misalkan ntar jadi guru gitu, kita kan pasti ada murid-murid kita tuh yang rada nakal mah gitu ya. Contohnya kayak
bully gitu-gitu. Nah, cara mengatasinya mungkin kita harus bisa ngasih tahu pertama. Tapi kalau misalkan kita udah ngasih tahu gini, tapi dianya masih melakukan hal itu, mungkin harus ada efek. Kitanya harus apa ya? Harus ngebuat dia jerah gitu loh. Gimana caranya? Tapi kan zaman sekarang maksudnya ke guru juga ngelawan nih kan. Jadi ke gurunya juga kayak melakukan hal yang sama kayak ke teman-temannya, kayak ngelakuin kekerasan, bahkan yang banyak kasus yang orang tuanya juga ikut campur untuk melawan guru tersebut gitu. Udah di luar batas gitu. Berarti kalau kayak gitu mah emang balik lagi ke dirinya masing-masing, karena kan kita sebagai guru harus apa ya, ngasih tahu mah pasti gitu ya. Tapi kalau misalkan gurunya udah ngasih tahu, udah berbuat segala macam gitu ya buat mencoba merubah anak itu, kalau misalkan dia nggak berubah-ubah, berarti itu mah emang mungkin bisa dari faktor lingkungan, dari keluarga juga mungkin bisa. Emang kayak misalkan si anak itu suka ngelawan gitu ya ke gurunya, ya berarti faktor dari keluarga juga mereka emang suka ngelawan gitu, atau di keluarganya mereka dikerasin gitu, jadi ke gurunya juga ikut keras gitu. Bro, itu sih kalau kata aku mah, mungkin tapi yang ngapain? Aku nambahin, kalau kata aku kayak bagusnya kan diobrolin sama orang tua si muridnya, karena ya udah kayak gitu kan guru juga bisa gitu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Izin menjawab dengan dari kamusnya tadi. Berdasarkan yang saya dapatkan informasinya, memang untuk masalah politik dan pembelajaran itu ya, ini menjadi masalah yang masih sering ya saat ini kita temukan, ya, apakah diperbolehkan atau tidak dan sebagainya ya. Kalau dari informasi yang saya dapatkan itu jawabannya ya sebetulnya harusnya perpolitikan itu masuk bahkan dalam kurikulum kewarganegaraan. Ini informasi yang saya dapatkan ya. Kenapa? Ya, karena kita sebagai warga negara ya dimanapun itu berada, baiknya ini harus mengenal politik itu apa ya, kemudian dalamnya ini bagaimana, strukturalnya seperti apa gitu kan. Karena bagaimana warga negara gitu ya, masyarakat kita saja gitu ya bisa atau pintar nantinya memilih pemimpin yang seharusnya gitu kan. Tapi mereka ini mohon maaf gitu ya tidak mendapatkan pengalaman yang sama dengan kita, yaitu maksudnya bisa belajar dan sebagainya. Akhirnya mereka mudah sekali untuk dibodohi gitu kan. Maksudnya ini ya, maksudnya mudah untuk dikibulin gitu kan, dan sebagainya lah. Ada banyak cara-cara curang dan sebagainya ya. Nah ini apa dasarnya seperti itu gitu ya. Nah walaupun memang pada kenyataannya ya di negara kita ini tidak ya dalam pelajaran PKN pun tidak dibahas secara detail gitu ya. Tapi ya pada dasarnya memang seharusnya ya kalau dari informasi yang saya dapatkan ini kalau bisa bahkan kedepannya politik itu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan gitu kan. Karena supaya kita mengenal gitu ya mana hak yang memang kita dapatkan, mana hak orang lain ya, kemudian mana peraturan dan sebagainya yang memang kita seharusnya ikuti dan sebagainya gitu kan. Karena bisa jadi kenapa sampai saat ini masalah politik gitu di Indonesia, di negara kita masih terus berlanjut bahkan meluas masalahnya ya. Mungkin bisa jadi akarnya itu intinya ada di kita sebagai masyarakatnya gitu ya, yang memang gitu ya kurang begitu mendapatkan dasar-dasar dari politik itu gitu kan. Karena tadi gitu ya. Nah, tapi
Kalau misalkan tidak sependapat ya, enggak silahkan gitu ya. Tapi yang saya dapat informasinya tadi itu seperti itu gitu ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Udah. Cukup. Ya, kalau nggak ada yang nanya lagi, mau ditutup aja ya. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan Islam itu merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Salah satu tujuan pendidikan nasional itu adalah menjadikan manusia seimbang dari segi intelektual dan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka pendidikan Islam sangat berperan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Baik, alhamdulillah ya, terima kasih. Kita sudah sampai pada akhirnya ya, apa yang tadi disampaikan. Kalau misalkan banyak orangnya atau mungkin ada hal yang tidak nyaman didengar gitu kan, kita mohon maaf karena manusia memang tempatnya salah gitu kan. Karena sejatinya kebenaran hanyalah datang dari Allah ya, dan ataupun ketika ada yang salah dari kita sebagai manusia, karena itu memang adalah fitrah kita sebagai manusia ya. Itu saja ya. Kurang jazakumullah khairan. Terima kasih atas segala waktunya, kesempatannya dan juga partisipasinya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Jaga kita, Allah lindungi kita dari mara bahaya. Ya, saja. Nasrullah wa qamqari wa basyiril mu'minin ya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.